Memangnya mereka bikin rumah itu pakai kentut? Siapa kau? Hah? Semilik itu. Untuk membangkitkan orang mati. Ilmu itu ilmu hitam yang paling jahat. Karena yang akan membantumu adalah jin yang paling jahat. Umurnya sudah ribuan tahun. Kamu harus bisa menjalani dengan segala cara. Agar bisa melakukan sendiri upacara pembangkitan suamimu. Saya siap, Guru. Segala akibatnya akan saya tanggung. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Lindu Aji yang pada saat itu sedang berkuda dan memasuki sebuah desa yang cukup ramai, di mana para penduduknya sedang bekerja dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti biasa. Setelah menambatkan kudanya, Senopati Mataram itu pun kemudian memasuki sebuah kedai dan memesan makanan ala kadarnya. Airnya, Pak. Makan juga. Boleh. Mau ke Kadipaten? Iya. Kadipaten sedang ramai. Mau ada pesta besar-besaran di sana. Ronggeng yang dipanggil paling terkenal di seluruh Sumedang, Tasik dan Garut. Mandakini. Betul. Para pengunjung kedai itu pun juga menimpali omongan tukang warung yang membahas tentang acara pesta besar di Kadipaten malam nanti, bahwa yang akan tampil dalam tari ronggeng adalah Madagini yang sudah sangat terkenal akan kecantikannya. Malam itu, tanpa acara meriah di Kadipaten telah dimulai dengan tari ronggeng yang sangat ditunggu-tunggu. Di sana juga nampak seorang lelaki setengah tua yang sedang mengiringi Madagini menari. Namun, acara itu pun tiba-tiba menjadi rusuh karena mendadak saja ada seorang pemuda yang ingin menyingkirkan orang itu dari panggung tersebut. Aku bilang minggir. Boleh, asal kau bisa menurunkan aku dari atas panggung. Kurang ajar, turun. Sabar, Raden. Tunggu sebentar lagi. Nanti juga saya akan menari dengan Raden. Tidak. Yang menari hanya aku dan kamu. Tampaknya pemuda yang dipanggil Raden oleh Madagini itu bukanlah orang sembarangan, karena ternyata ia mampu mengalahkan dan menyingkirkan lelaki setengah baya itu dari panggung dalam waktu yang cukup singkat. Setelah itu, pemuda tersebut pun menyuruh Madagini untuk menari bersamanya. Akan tetapi, mendadak saja wanita penari ronggeng itu pun marah setelah merasa mendapat perlakuan yang tidak pantas dari lelaki tersebut yang seakan-akan melecehkannya. Lindu Aji yang melihat semua itu pun segera naik ke atas panggung untuk menyelamatkan Madagini. Lepaskan. Siapa kau? Lepaskan dulu dia. Baru aku mau menyebut namaku. Sebut namamu, supaya bangkaimu dikenal orang waktu dikubur. Lindu Aji. Kau tahu siapa aku? Aku tidak perlu tahu siapa kau. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara keduanya, dan Senopati Mataram itu pun tidak mau main-main lagi setelah ia mengetahui kepandaian dari pemuda tersebut. Pemuda keblinger itu pun tidak mengetahui kalau yang sedang dihadapinya adalah Senopati nomor 1 Mataram, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk menundukkannya. Terima kasih, Kakang. Kakang tidak ngibing? Tidak. Terima kasih. Setelah kejadian malam itu, esok harinya Lindu Aji pun kembali memergoki pemuda yang telah dikalahkannya semalam, sedang memaksa Madagini yang baru pulang dari sungai untuk mengikuti keinginannya. Pemuda pembuat onar itu pun kemudian segera menyerang Lindu Aji, sebab ia juga masih penasaran setelah semalam
dapat dikalahkan dengan mudah di depan orang banyak. Kini ia pun langsung menggunakan jurus-jurus andalannya untuk mencecar bagian-bagian tubuh mematikan pada Lindu Aji. Namun sayang, ilmu Senopati Mataram itu sangat tinggi dan masih berada jauh di atasnya, sehingga semua serangan-serangannya dapat dipatahkan. Bahkan ia sendiri yang kembali menelan malu di depan Madagini. Kau hebat. Aku mengaku kalah. Ambillah Mandakini. Aku tidak akan mengganggu lagi. Pulanglah, mungkin ayahmu menunggumu. Saya harus pergi. Ada urusan penting. Pulanglah. Kini kita menuju pada markas baru Mak Lampir yang berada di sebuah gua rahasia. Di sana tampak istri Demang Swandaru yang bernama Katipari sedang menghadap pada Mak Lampir dan memohon supaya gurunya itu mau mewariskan ilmu yang bisa membangkitkan kembali Swandaru, suaminya, yang telah dibunuh oleh Sembara. Setelah melakukan ritual-ritual khusus, akhirnya Demang Swandaru pun bisa hidup kembali dengan wajah dingin dan tatapan kosong seperti mayat hidup. Mak Lampir pun kemudian menyuruh Swandaru untuk membunuh orang-orang Kademangan Pulau Sari. Cukup. Sekarang jalankan tugasmu. Basmilah orang-orang Pademangan Pulau Sari yang tidak tahu diri itu. Baik, Mak. Sembarang? Terima kasih Ki Demang. Nanti saya Di Kademangan Pulau Sari, tampak Sembara dan Basir yang sedang menikmati acara meriah pesta kemenangan atas keberhasilan Sembara membunuh Demang Swandaru yang telah jahat terhadap warga desa. Kini Demang Prawiro pun kembali menjadi pimpinan Kademangan Pulau Sari. Sementara itu, dua orang warga kampung yang sedang bertugas meronda pun tiba-tiba ditemui oleh hantu Swandaru dan salah satunya dibunuh. Sedangkan yang satunya lagi lari terbirit-birit menuju keramaian pesta untuk melapor. Di sana, Suwoko dibunuh. Suwoko dibunuh oleh hantu Swandaru yang jahat itu? Oh, Setelah membunuh Suwoko, hantu Swandaru itu pun kemudian kembali lagi ke markas Mak Lampir dan melaporkan bahwa tugasnya di malam itu telah berhasil. Mak Lampir dan Katipari pun sangat senang dan puas melihat hasil kerja hantu Swandaru. Sementara itu, Sembara dan yang lainnya pun tampak sedang mendengar cerita dari salah satu penduduk yang melihat langsung hantu Swandaru hingga peristiwa pembunuhan terhadap Suwoko sebagai korban pertamanya. Wah, berarti penjahat itu belum mati. Dia sudah mati, tapi dihidupkan lagi. Oh, Kang Suwoko dicekik lehernya. Saya kabur melarikan diri. Berarti bukan Tukijan, melainkan Swandaru yang menjelma menjadi Tukijan. Orang mati bisa hidup lagi. Bukan Swandaru yang hidup lagi, tapi ada roh jahat yang masuk ke dalam jasadnya. Atau sengaja dimasukkan ke dalam jasadnya. Dan siapa lagi yang bisa melakukan hal itu kalau bukan Malampir? Demang Prawiro pun sangat terkejut mendengar penjelasan Sembara. Ia tidak menyangka bahwa Swandaru bisa dihidupkan kembali, sebab ia pun belum paham dan mengenal siapa itu Mak Lampir. Keesokan harinya, mayat Suwoko pun dikuburkan oleh para penduduk. Sembara pun mencoba untuk mengorek keterangan dari para penduduk tentang alasan pembunuhan terhadap Suwoko yang menurutnya mungkin memiliki hubungan penting dengan Kademangan. Apakah Suwoko termasuk orang penting di Kademangan? Iya, dia pegawai Kademangan, sama seperti Winotan, Karso, dan saya. Berarti yang menjadi sasaran balas dendam adalah orang-orang yang dekat dengan Ki Demang Prawiro. Begitu ya?
Malam itu, giliran Sautiji, orang yang tadi siang berbicara dengan Sembara yang menjadi korban keganasan Suandaru. Keesokan harinya, Ki Demang, Sembara dan yang lainnya pun langsung menuju lokasi pembunuhan setelah mendapat kabar kematian orang tersebut dari para warga. Istrinya pun tampak sangat histeris melihat suaminya yang telah terbujur kaku di tepian desa. Setelah penguburan selesai, Sembara dan Ki Demang Prawiro pun berbicara empat mata untuk merencanakan perondaan nanti malam guna menghabisi hantu Suandaru yang sudah keterlaluan itu. Berarti sasaran balas dendam adalah saya dan anak buah saya. Ini tidak bisa dibiarkan, Ki Demang. Rakyat sudah mulai dicekam rasa ketakutan. Harus dihentikan sebelum jatuh korban lebih banyak lagi. Iya. Bagaimana, Guru? Malam ini Suandaru jangan disuruh keluar. Kenapa, Guru? Sembara melakukan perondaan. Mak Lampir yang sudah tahu bahwa malam itu Sembara akan melakukan perondaan pun tidak mau menyuruh Suandaru untuk turun ke desa Pulau Sari, dan Katipari pun berpendapat bahwa mereka harus memancing Sembara untuk keluar dari desa tersebut supaya bisa membunuh Demang Prawiro sebagai sasaran utama yang mereka tuju. Benar saja, keesokan harinya, Suandaru pun langsung melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita yang sedang bermasalah dengan suaminya di desa Kemulan. Setelah itu, hantu itu pun langsung melaporkan kepada Mak Lampir atas keberhasilannya. Bagus. Sembara pasti akan pergi ke desa itu. Sembara! Sembara! Ada apa, Sir? Hantu Suandaru muncul di desa Kemulan. Ah, yang benar. Kata penduduk, korban itu dibunuh oleh jin penunggu sungai. Ciri-cirinya sama dengan korbannya si Suandaru. Pantas saja jin Suandaru tidak pernah nongol lagi di sini. Lawang ternyata hantu semilik itu mengalihkan aksinya ke tempat yang jauh. Kalau begitu kau tetap di sini. Aku berangkat sekarang juga. Mak Lampir pun tertawa puas setelah melihat Sembara pergi ke desa Kemulan yang letaknya sangat jauh dari Kademangan Pulau Sari setelah mendapat laporan dari Basir. Itu artinya ia akan bebas menyuruh Suandaru untuk melakukan pembunuhan terhadap Demang Prawiro, orang nomor 1 di Kademangan Pulau Sari. Malam itu, Ki Demang yang sedang tidur pun langsung mendapat gangguan dan serangan gelap dari Suandaru. Ia pun sangat terkejut ketika melihat musuh bebuyutannya itu muncul di hadapannya. Namun, entah mengapa, tiba-tiba Ki Demang pun menjadi berani setelah mengingat bahwa sudah 2 anak buahnya yang menjadi korban hantu Suandaru itu, sehingga kemudian terjadilah pertarungan di antara keduanya. Ya, akhirnya hantu Suandaru pun berhasil membunuh Demang Prawiro, yang kemudian membuat Mak Lampir dan Katipari sangat senang luar biasa, sebab strategi mereka untuk mengelabui Sembara berhasil, serta dendam terhadap Demang tersebut pun terbalaskan sudah. Sedangkan di hari itu, rumah Ki Demang pun sudah dipenuhi warga yang melayat. Namun, ada yang masih kurang, sebab mereka mengharapkan kehadiran Sembara di sana. Sedangkan desa Kemulan yang dituju Sembara adalah desa yang sangat jauh, bahkan butuh perjalanan seharian penuh untuk bisa sampai ke desa itu. Sehingga sepertinya sangat tidak mungkin sekali Sembara akan bisa hadir di tempat tersebut. Akan tetapi, Basir pun tetap yakin jika temannya itu akan sampai sebentar lagi. Desa Kemulan jauh sekali. Bisa-bisa nanti malam baru akan sampai di sini. Kalau begitu, langsung saja dimakamkan. Jangan. Tunggu dulu. Sebentar lagi pasti dia datang. Gini loh. Kalau keadaan kepepet, Sembara itu suka minta tolong sama temannya yang bisa terbang. Jadi bisa diantar kemana-mana. Percaya sama saya. Sebentar lagi pasti dia datang. Nah, betul kan? Dia datang, baru diomong. Orangnya sudah muncul. Ini sudah tidak bisa dibiarkan.
Malam ini juga, saya bertekad untuk membinasakan hantu Swandaru. Malam itu, di hadapan warga, Sembara pun menegaskan bahwa ia akan membinasakan hantu Swandaru. Ia pun menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak keluar rumah malam itu, supaya mempermudah dirinya yang akan membekuk hantu kejam tersebut. Selanjutnya, Sembara pun mengatur strategi dengan menyuruh Basir dan salah seorang warga untuk berjalan sendiri di tengah kegelapan malam guna memancing keluarnya hantu Swandaru. Sedangkan Sembara pun mengawasinya dari kejauhan. Benar saja, tak lama kemudian mereka berdua pun melihat sesosok manusia di depan sana dan tampaknya sosok tersebut adalah hantu Swandaru. Pasti itu hantunya. So, di sini aja. Aku selalu di belakangmu, So. Nah, rasakno kowe. Sekarang ketemu batunya kan? Setelah menundukkan Swandaru dengan mudah, Sembara pun kemudian memaksa hantu tersebut untuk membawanya ke markas Mak Lampir. Setelah berjalan gontai sekian lama, akhirnya hantu Swandaru alias jin brojol itu pun sampai di markas Mak Lampir, yang kemudian jelas membuat Katipari dan gurunya heran melihat Swandaru seperti mau mati. Dan lebih terkejut lagi ketika mereka melihat kehadiran Sembara mengikuti Swandaru di belakangnya. Sembara. Sembara pun tidak tanggung-tanggung lagi. Ia pun langsung mengeluarkan cemeti amarah suli untuk menghadapi keduanya. Dan tampak jelas kalau Sembara berada di atas angin, walaupun beberapa kali dirinya terkena sambaran tongkat Mak Lampir. Sedangkan Katipari pun sudah tergeletak tak berdaya sejak tadi. Pertarungan keduanya pun kini berlanjut sampai pagi hari. Dan semuanya pun berakhir ketika Mak Lampir mengelabui Sembara dengan ajian maluh rupa. Mak Lampir, mana Farida? Neng, apakah Neng lihat nenek-nenek lewat sini? Ke sana. Terima kasih. Ternyata kau bisa dikecoh, Sembara. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.